Ular melambangkan kelicikan dan kebohongan. Ditambah lagi dengan bisa yang dimilikinya. Kelicikan serta kebohongan yang dimiliki bisa digunakan untuk hal-hal buruk, hingga kematian seseorang. Bicara tentang ular, Anda pasti mengetahui bahwa salah satu pemain NBA terbaik sekarang, yaitu Kevin Durant, memiliki julukan The Snake. Sebenarnya julukan Kevin Durant tidak hanya The Snake. Ada Durantula, The Slim Reaper, KD, The Servant, dan lain-lain. Namun kali ini, kita akan membahas salah satu julukannya yaitu The Snake, dan mengapa ia bisa dijuluki The Snake oleh para fans, serta kami akan memberikan bukti-bukti terkait. Peringatan bahwa bila Anda adalah fans Kevin Durant, silakan skip video ini dan tonton video kami yang lainnya. Bila Anda adalah orang yang baperan, karena konten ini dibuat just for fun saja. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Meninggalkan Thunder demi bergabung ke Warriors. Bila Anda pergi meninggalkan sebuah tim, bisa terjadi dua kemungkinan. Antara lain adalah karena Anda di-trade oleh tim Anda. Dan yang kedua, karena keinginan Anda sendiri. Bila Anda di-trade oleh tim Anda, maka Anda tidak bisa apa-apa. Karena manajemen tim lah yang melakukan hal tersebut, dan manajemen tim yang memiliki kendali atas masa depan dari tim. Sehingga Anda tidak memiliki hak apapun. Namun bila Anda pergi dengan keinginan Anda sendiri, untuk mengejar juara, Anda dipastikan akan memiliki haters. Fans yang dulunya selalu membela Anda, bisa menjadi salah satu orang yang sangat benci dengan Anda. Tentunya sudah banyak bintang-bintang NBA yang pergi dari tim dengan keinginan sendiri. Tentunya semua dengan tujuan yang sama, yaitu menjadi juara. Namun yang paling mencolok adalah Kevin Durant. Karena di tahun 2016, ia pergi meninggalkan Thunder demi bergabung dengan Golden State Warriors. Tim yang sudah berisi 3 All-Star yaitu Steph Curry, Draymond Green, dan Klay Thompson, serta satu pemenang Finals MVP yaitu Andre Iguodala di musim 2014-2015 saat berhasil menjadi juara mengalahkan Cleveland Cavaliers. Meskipun di musim 2015-2016 Warriors tak berhasil menjadi juara setelah kalah dari Cleveland Cavaliers, namun tetap saja di musim tersebut, Warriors menjadi tim dengan rekor menang kalah terbaik sepanjang sejarah NBA, dengan 73 kali kemenangan dan hanya 9 kali kekalahan, mengalahkan rekor Chicago Bulls sebelumnya dengan 72 kali menang dan 10 kali kalah. Bayangkan saja, MVP 2014 yaitu Kevin Durant bergabung satu tim dengan back-to-back MVP yaitu Steph Curry, ditambah 2 All-Star lagi yaitu Klay dan Draymond, ditambah lagi dengan Finals MVP Iguodala, Maurice Page, Shaun Livingston, Andrew Bogut, dan lain-lain. Sudah dipastikan Anda juara, dan tak ada tim yang bisa melawan. Terbukti, Durant berhasil menjadi juara 2 tahun berturut-turut. Namun banyak orang yang merasa bahwa Durant tidak memenangkan The Real Ring, atau cincin juara yang sebenarnya. Tentunya, karena ia bergabung dengan tim yang sebenarnya sudah hebat. Banyak orang yang berkata bahwa ia lari dari kenyataan. Bila Anda pernah mendengar kata, "If you can't beat them, join them," itu adalah kalimat yang berasal dari peristiwa ini. Karena Kevin Durant dan OKC Thunder tak mampu mengalahkan tim terbaik di wilayah barat, maka bergabunglah ia ke tim tersebut. Hal ini merupakan salah satu alasan kuat mengapa Kevin Durant dijuluki The Snake. Tinggi badan. Di saat masuk ke NBA, Kevin Durant berkata bahwa tinggi badannya adalah 6'9", atau sekitar 206 cm. Namun beredar sebuah foto tim nasional basket USA, di mana ada Marcus Cousins yang tercatat bertinggi 6'11", atau sekitar 211 cm, terlihat lebih pendek dari Kevin Durant yang katanya bertinggi 206 cm. Hal ini spontan langsung viral dan banyak orang-orang yang berkata bahwa Kevin Durant tidak mungkin bertinggi 206 cm. Ia pasti bertinggi sekitar 7 foot, atau sekitar 213 cm. Dan benar, kebohongannya terkuak bahwa tinggi badan aslinya adalah 208 cm tanpa sepatu. Itu artinya, tingginya menjadi 7 feet bila memakai sepatu atau sekitar 213 cm. Dirumorkan alasan ia berbohong tentang tinggi badannya saat di OKC Thunder adalah karena ia tidak ingin dimainkan sebagai power forward atau bahkan center. Ia lebih suka membawa bola dan menjadi ball dominant. Bila ia dicatat sebagai power forward, ia terpaksa harus bermain dalam dan tidak akan sering membawa bola. Sehingga ia berbohong tentang tinggi badannya agar bisa bermain di posisi small forward. Dan ini adalah alasan kedua ia dijuluki The Snake. Percakapan dengan Kyrie Irving dan trade James Harden. Saat All-Star 2019,
Kevin Durant dan Kyrie Irving sama-sama masuk dalam jajaran NBA All-Star. Saat itu, Kevin Durant masih bermain untuk Golden State Warriors, dan Irving bermain untuk Boston Celtics. Beredar sebuah video percakapan antara Kyrie Irving dan Kevin Durant di lorong. Dan rumornya, saat percakapan itu terjadi, Irving berkata, 2 slot maksimal tersisa. Ini waktunya, kepada KD. Namun saat KD diinterview apakah saat itu mereka sedang berbicara akan bermain bersamaan dalam satu tim, KD jelas menampik rumor tersebut dan berkata tidak. Namun, musim selanjutnya, kita jelas tahu apa yang terjadi. Mereka berdua pindah bersama-sama ke Brooklyn Nets. Lalu yang kedua, kita tahu beberapa bulan lalu sempat beredar rumor yang mengatakan bahwa ada kemungkinan James Harden akan di-trade ke Brooklyn Nets. Namun saat Kevin Durant ditanya, ia berkata, "Aku tidak memikirkan James Harden sama sekali. Ia tidak bermain di tim kita," saat diinterview. Di interview lain, ia juga berkata bahwa hal tersebut hanyalah sebuah cerita karangan. Namun, ya, kita semua tahu akhirnya seperti apa. Dan ini adalah alasan ketiga Kevin Durant dijuluki si ular. Memakai sepatu berlogo ular. Di tahun 2018, KD sempat memposting sebuah foto di Instagram berisi foto sepatu dengan logo ular di bagian lidah sepatu. Ditambah lagi dengan tulisan New Shoes atau sepatu baru. Sepatu tersebut adalah Nike KD10 PE. Hal ini tentunya merujuk kepada julukan The Snake yang ia dapat saat ia meninggalkan OKC Thunder. Namun, dengan adanya postingan ini, setidaknya kita sudah tahu bahwa Durant semakin enjoy dan tidak peduli lagi bila dijuluki The Snake oleh para hatersnya. Tak hanya itu, ia bersama Nike sebelumnya juga pernah mengeluarkan sepatu KD10 Red Velvet untuk menunjukkan kepada hatersnya bahwa dia enjoy-enjoy saja bila dijuluki Cupcake, salah satu julukan lainnya. Pengguna burner account. Kevin Durant memang terkenal dengan tingkahnya yang sangat unik di Twitter. Antara lain, ia sering berdebat dengan para hatersnya sendiri. Salah satu tweetnya yang membuatnya banyak diserbu netizen adalah tweet pada tanggal 30 Agustus 2020. Ia memposting 2 tweet yang berkata, "Apakah kamu melakukan ini untuk bertumbuh atau untuk menjadi terkenal?" Lalu postingan kedua berkata, "Mana yang lebih penting? Ditinggalkan atau meninggalkan?" Sebenarnya, postingan tersebut adalah lirik lagu dari penyanyi J. Cole berjudul The Climb Back. Hal ini terkonfirmasi setelah ada tweetnya yang lain yang melanjutkan lirik dari lagu tersebut. Namun, para hater sudah terlanjur emosi dengan mengait-ngaitkan 2 tweet tersebut dengan peristiwa ia meninggalkan OKC Thunder demi bergabung dengan Warriors. Ada yang berkata, "Win a real ring, KD." Ada yang berkata ia harus membawa juara di Nets, maka ia akan dihormati. Ada yang berkata bahwa fans tersebut kehilangan respect-nya kepada KD, karena KD mengambil jalan pintas untuk memenangkan juara, di mana jalan pintas yang dimaksud adalah bergabung dengan Warriors, yang sudah berisi pemain-pemain hebat. Dan ia pun juga suka menggunakan burner account di Twitter, akun anonymous yang ia gunakan untuk berdebat dengan para haters-hatersnya. Ia mengakui sendiri bahwa ia memang masih menggunakan burner account saat di acara Showtime's All the Smoke bersama Matt Barnes dan Stephen Jackson. Bergabung di Brooklyn Nets. Bila ditanya, mengapa Kevin Durant bergabung ke Brooklyn Nets di musim 2019-2020, alasan tersebut sudah dijawab sendiri oleh Kevin Durant. Selain karena ia memang ingin bermain ke tim baru, ia pernah berkata bahwa meskipun ia diterima dengan baik di Warriors, ia tidak akan pernah menjadi ikon dari Warriors sendiri. Steph Curry di-draft di tim ini. Klay dan Draymond juga di-draft di sini. Dan banyak pemain yang merehabilitasi karirnya di sini. Namun bagaimana aku bisa merehabilitasi karirku di sini? Sembari waktu berjalan, aku sadar bahwa aku berbeda dengan pemain-pemain lainnya. Lalu alasan kedua adalah karena ia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Draymond Green. Saat pertandingan melawan Clippers pada tahun 2018, Durant dan Draymond sempat berdebat hingga Draymond pun memanggilnya bitch. Durant pun mengakui bahwa perilaku tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia berpindah ke Nets. Lalu alasan terakhir adalah karena ia memang melihat era dinasti Warriors akan berakhir. Ia berkata bahwa Iguodala bertambah tua, Sean Livingston pensiun. Jadi bisa disimpulkan, alasan ia berpindah adalah karena ia tidak berhasil menjadi ikon Warriors, meskipun sudah juara. Ia memiliki hubungan yang tidak baik dengan rekan setimnya sendiri, dan ia merasa Warriors sudah tak mumpuni lagi
untuk menjadi tim yang hebat. Persis sekali bukan seperti perilaku ular. Karena timnya sudah tidak mumpuni, maka ia pergi. Apakah hal tersebut patut dilakukan oleh pemain yang dikatakan salah satu yang terhebat di era ini? Seharusnya, bila Anda berkata bahwa Anda adalah orang yang hebat, Anda akan stay di sana dengan kondisi apapun. Dan ini menjadi alasan terakhir mengapa Kevin Durant dijuluki The Snake. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.